Bagi yang biasa melakukan puasa Rajab, tentu memang tidak ada masalah di antara mereka. Akan tapi bagi yang membid'ahkan, ini kepada mereka kami ingin memperdengarkan kalimat-kalimat berikut ini supaya bisa meredam kalimat caci maki Allah, merendahkan dan menyalahkan. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah sampai kepada halaman 52. Masalah seputar puasa Rajab. Dan yang kita kaji dalam kitab ini bukan masalah Rajab saja. Insya Allah akan yang kita kaji sampai akhir kitab nanti, segala hal yang dipermasalahkan oleh sebagian kelompok. Akan kita hadirkan hujah-hujah pelaku seperti apa, hujah orang mereka yang mengamalkan seperti apa, agar kita punya gambaran, bukan hujah yang membid'ahkan saja atau menyalahkan saja. Hadis riwayat Usamah bin Zaid. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, lam araka, aku tidak pernah melihatmu tasumu berpuasa syahran, sebulan utuh, minas syuhuri, dari bulan-bulan. Ma tasumu min Sya'ban, seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Qala, bagi Nabi menjawab, dzalika syahrun, Sya'ban itu adalah bulan yaghfulun nasu anhu, yang orang pada lalai, lupa, lalai kepada bulan tersebut. Karena apa? Adanya baina Rajab wa Ramadan. Karena dijepit oleh bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun, dan itu bulan turfa'u fihi al-a'malu, diangkat amal-amal, diangkat amal-amal baik, diangkat amal-amal ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali, dan aku senang untuk diangkat amalku. Wa ana shaimun, dan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam Nasai. Berita tentang puasa baginda Nabi di bulan Sya'ban banyak, sampai kana yasumu Sya'bana kullah, kana yasumu Sya'bana illa qalila, dalam riwayat Muslim, hadis sahih. Karena Nabi kok sangat peduli dan perhatian dengan puasa di bulan Sya'ban, maka sahabat Nabi bertanya, kenapa kok engkau sangat perhatian kepada bulan Sya'ban ya Rasulullah? Baginda menjawab, bulan Sya'ban ini bulan yang orang lupa, karena mereka sibuk ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga di bulan Rajab. Rajab sibuk puasa, tapi giliran Sya'ban lupa. Maka aku ingatkan mereka, kalau Sya'ban ini adalah perlu untuk kita puasa di dalamnya. Nah, ini waktu bagi Nabi menyebut antara Rajab dengan puasa bulan Ramadan, ini menunjukkan bahwasanya Rajab itu adalah ngapain orang sibuk di bulan Rajab dan ngapain sibuk di bulan Ramadan, kan gitu. Sampai lupa di bulan Sya'ban. Ya, kalau Sya'bannya itu Nabi menyibukkan dengan berpuasa, berarti keterangan bahwasanya orang sibuk dengan bulan Rajab dan Ramadan sampai lupa bulan Sya'ban, maka sibuk Ramadan puasa, sibuk Rajab juga puasa. Ini menunjukkan, ulama memahami bahwasanya bulan Rajab juga bulan yang biasa diperhatikan untuk berpuasa. Ini. Imam Asy-Syaukani menjelaskan tentang hadis ini. Zahiru qawlihi fi hadis Usamah. Zahirnya perkataan ini dari hadis Sayyidina Usamah ini. Dalam hadis ini zahir maknanya begini. Inna Sya'bana syahrun. Ini bukan dari kita, ini ulama yang menjelaskan. Inna Sya'bana syahrun. Bulan Sya'ban adalah satu bulan. Yaghfulu anhun nasu, yang orang-orang lupa, lalai
baina Rajabin, karena adanya bulan Sya'ban itu antara Rajab wa Ramadhan dan bulan Ramadan. Annahu, bisa dipahami dari ini adalah yustahabbu saumu Rajabin, untuk puasa di bulan Rajab. Lianna dhahir, sebab zahirnya annal murad, yang dimaksud annahum yaghfulun, mereka lalai itu an ta'dhimi Sya'ban, di dalam mengagungkan Sya'ban, bisaumi, dengan puasa. Kama yu'adzimuna Ramadhan wa Rajaban bihi, seperti waktu mereka mengagungkan Ramadan dan Rajab bihi, dengan puasa. Jadi maksudnya begini, orang-orang itu pada memperhatikan Ramadan dengan puasa, karena memang puasa wajib. Bulan Rajab juga puasa, sampai mereka lupa bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban aku bikin agar mereka ingat bisa diperlakukan seperti bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka ini perkataan, ini dijelaskan oleh ulama. Itu cukup bagi orang yang sudah berpikir bahwasanya puasa bulan Rajab bukanlah sebuah bid'ah. Memang di sana ada hadis-hadis yang dibuat, tidak tahu siapa yang membuat. Misalnya penjelentrean tentang tanggal 1 pahalanya begini, tanggal 2 pahalanya begini, tanggal 3 pahalanya begini. Disebutkan oleh para ulama, tidak usah didengar riwayat begitu karena tidak jelas. Yang sudah jelas saja, yang jelas puasa Rajab adalah puasa yang dianjurkan sudah. Dengan ini kadar cukuplah bagi kita untuk meredam, untuk membatasi mulut-mulut orang yang lancang untuk mengucapkan bid'ah. Selesai, itu saja. Jangan mudah mencaci orang lain. Baik, itu adalah kalau kita menelaah kepada hadis-hadis Nabi SAW dan riwayat-riwayat yang dinukil dari. Kemudian apa yang difahami oleh para ulama tentang puasa bulan Rajab? Tentunya kalau namanya ulama memahami, bukan seperti kita hanya beberapa hadis yang kita sebutkan tadi. Mereka lebih luas lagi urusan dalil-dalilnya, sehingga sampai disimpulkan menjadi sebuah hukum, karena mereka mustahil mencetuskan hukum kecuali ada dasarnya. Pasti ada dibahas terlebih dahulu, lalu dicetuskan sebagai hukum. Dalam menyikapi puasa di bulan Rajab, tentang puasa di bulan Rajab, pendapat ulama terbagi menjadi dua. Akan tetapi dua pendapat ini tidak sekeras yang kita temukan di lapangan pada saat ini, yaitu dengan membid'ahkan dan memaksakan para pelaku puasa Rajab. Dua pendapat, tapi di lapangan saat ini ada yang sampai membid'ahkan. Pendapat pertama adalah jumhur atau mayoritas ulama dari madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka mengatakan bahwasanya disunnahkan puasa di bulan Rajab semuanya. Tidak tanggal 1 saja, tapi tanggal 2 juga. Tidak tanggal 2 dan 1 saja, 3 juga. Terus. Pendapat kedua, riwayat lain dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad punya dua riwayat. Yang pertama sama dengan jumhur, yaitu sunnah. Riwayat kedua dari Imam Ahmad ibn Hanbal bahwasanya makruh mengkhususkan melakukan puasa sebulan penuh di bulan Rajab. Kalau niat khusus puasa full di bulan Rajab, menurut riwayat dari Imam Ahmad. Tapi jumhur mengatakan sunnah. Riwayat dari Imam Ahmad mengatakan kalau diniati untuk puasa full, maka itu adalah makruh. Kenapa? Mirip Ramadan dong nanti. Itu akan tetapi riwayat di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan kemakruhan mengkhususkan Rajab seutuhnya untuk berpuasa. Jadi pendapat dari Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad yang mengatakan makruh mengkhususkan Rajab dengan puasa sebulan penuh itu, mereka mengatakan bahwa kemakruhan ini akan hilang dengan satu dari 4 hal berikut ini. Kemakruhannya akan hilang kalau sudah melakukan berikut ini. Yang pertama, dibolong 1 hari di bulan Rajab. Dibolong 1 hari di bulan Rajab agar tidak puasa full sebulan di bulan Rajab. Enggak makruh sudah begitu. Kalau enggak makruh berarti sudah kembali kepada sunnah. 2, disambung dengan puasa di bulan sebelum Rajab.
Disambung saja satu sebelum Rajab. Ketiga, disambung dengan puasa di bulan setelah Rajab. Pokoknya agar tidak mengkhususkan Rajab saja. Yang keempat, dengan berpuasa di hari apapun di selain bulan Rajab. Ya sudah, Senin Kamis bulan Syawal. Sebetulnya diam-diam perlahan akhirnya sama dengan jumhur yang jelas tidak mengatakan bid'ah. Nah, itu yang ada pendapat ini. Mungkin ada yang pernah mendengar dari salah satu stasiun radio atau selebaran yang dibagi-bagi yang mengatakan bahwasanya puasa Rajab adalah bid'ah dhalalah. Oh, serem. Dengan bawa riwayat dari Nabi yang melarang puasa Rajab atau riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan kami akan memukul orang yang melakukan puasa di bulan Rajab. Oh, Sayyidina Umar, riwayat dari Sayyidina Umar akan memukul orang yang puasa bulan Rajab. Maka perkataan ini semua adalah tidak benar dibenarkan karena riwayat tersebut adalah palsu. Riwayat Sayyidina Umar memukul orang puasa Rajab palsu, tidak ada. Maka sungguh sangat aneh orang yang membid'ahkan puasa bulan Rajab dengan tuduhan riwayat puasa bulan Rajab adalah hadis-hadis yang palsu, akan tetapi mereka sendiri tidak sadar bahwa riwayat yang melarang puasa bulan Rajab adalah palsu. Secara singkat, para ulama empat madhab tidak ada yang mengatakan puasa bulan Rajab adalah bid'ah. Bahkan mereka sepakat kalau puasa bulan Rajab adalah sunnah, termasuk dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada yang nggak mau puasa, sudahlah nggak puasa, pokoknya jangan ngomong bid'ah deh. Itu aja kok. Berikut ini uraian ulama empat madhab tentang puasa Rajab. Tentunya tidak akan kita sebutkan semuanya. Satu saja mewakili. Karena kita ambil di pembesar-pembesar mereka juga kan begitu. Kitab-kitab yang akrab dengan mereka dari madhab yang terlama, yang terdahulu. Ini madhab Imam Abu Hanifah, tertua. Disebutkan dalam kitab Fatawa Al-Hindiyah, juz 1 halaman 202. Al-marghubatu minas siyami anwa'un. Al-marghubat maksudnya yang disunahkan untuk berpuasa macam-macam. Awwaluha, yang pertama adalah, ini kita terlepas, kita tidak membuat dalil lagi, dalilnya sudah jelas tadi. Ini perkataan ulama. Al-awwaluha, yang pertama adalah shaumul muharram, puasa di bulan Muharram. Watsani, yang kedua shaumur Rajab, puasa bulan Rajab. Watsalis, yang ketiga adalah shaumu Sya'ban, puasa bulan Sya'ban. Wa shaumu Asyura, dan puasa Asyura 10 Muharram. Khalas. Madhab Hanafi. Enggak ada yang tidak tahu kitab Fatwa Hindiyah itu, enggak ada, semuanya tahu. Pendapat ulama madhab Maliki disebutkan dalam Syarah Asy-Syarkhasi Alal Khalil, annahu, sesungguhnya juz 2, yustahabbu shaumu syahril muharrami, kasrah itu. Disunahkan untuk puasa bulan Muharram. Wa huwa awwal syuhuri al-hurumi. Syuhurul hurum. Ini teksnya belum dirubah, maka kita teledor dalam kitab ini, kita tidak mentasheh tulisan Arabnya. Karena kita pikir ini kitab berbahasa Indonesia, yang kita lihat hanya bahasa Indonesianya. Rupanya waktu mengambil hadis, ngetiknya ada harakatnya belum diperhatikan sehingga banyak salah. Wa Rajabin, dan bulan Rajab, loh disebut bulan Rajab. Wa syahrul fardu, yaitu satu bulan yang sendiri anil asyuril hurumi. Allah. Hurum bukan haram. Asyuril hurumi. Rajab, loh Rajab disebut di sini. Disebutkan dalam Hasyiah Syarkhasi Alal Khalil juga, bal yundabu shaumu baqiyatil hurumil arba'ati wa afdaluha al muharramu farajabun Rajab. Pertama, dan disunnatkan untuk puasa bulan-bulan haram yang lainnya, paling utamanya adalah bulan Muharram.
Nanti puasa Muharram utuh juga ada yang melarang. Balik lagi ke ini saja. Memang tidak kita bahas tentang puasa Muharram. Karena terlalu banyak permasalahan yang bukan permasalahan yang dipermasalahkan, jadi tidak mungkin semuanya kita hadirkan. Rajabun Rajab, Dzul Qa'dah Dzul Qa'dah. Al-Hajjati dan bulan Dzul Hijjah. Baik, ini mazhab Imam Malik. Disebutkan juga dalam Muqaddimah Ibnu Abi Zaid serta Syarah Al-Fawaqih Ad-Dawani, at-tanaffulu bis-shaumi, melakukan kesunahan dalam puasa itu muraghabun fihi, sangat diharap, disunnahkan. Maka dalika yang demikian itu adalah saumu yaumi Asyura, puasa di hari Asyura sebelum Muharram. Wa Rajabin, Rajab dibawa terus. Sya'ban. Wa yaumu Arafat wa Asyura wa saumu arus wa yaumu Arafat wa tarwiyati, saumu Arafah tarwiyah sebelumnya. Wa yaumu Arafat li ghairil haji afdal minhu lil haji. Untuk puasa Arafah bagi orang yang tidak haji lebih utama dari orang yang haji. Sampai dalam mazhab kita Imam Syafi'i bagi yang haji adalah tidak disunahkan, karena lebih baik mereka adalah menjaga stamina fisik mereka untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Karena setelah wukuf masih ada lagi nanti tawaf dan seterusnya. Perlu energi, tawaf dan sa'i. Disebut dalam Syarah Dardir dalam Mukhtasar Khalil, kenapa kita ngambil banyak sekali dari mazhab Maliki, padahal cukup satu. Wa nudiba shaumul muharrami, disunahkan puasa bulan Muharram, wa Rajabin Rajab, wa Sya'ban Sya'ban, wa kadza baqiyatul hurumi al-arba'ati. Begitu juga bulan-bulan haram yang 4 yang lainnya. Afdalullah, yang paling utama adalah Muharram. Wa Rajabun Rajab, wa Dzul Qa'dah wal Hijjah. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Dzul Hajjah. Disebut dalam At-Taj wal Iklil, wal Muharram wa Rajabin wa Sya'ban. Urutannya Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban itu sunahkan. Walau qala wal Muharramu, walau qala wal Muharrami wa Sya'bana la wafaqal mansus. Muharram Sya'ban dulu, Muharram Sya'ban, mendahulukan daripada Sya'bannya. Ada perbedaan antara Sya'ban dan ini kan urutannya, mana yang lebih utama. Tapi yang jelas Rajab tetap di bawah. Biarpun dikatakan Rajab itu keutamaannya adalah setelah Sya'ban, tetap di bawah yang jelas Rajab. Nukila Ibnu Yunus khassallahu al-ashhura al-hurum. Allah mengkhususkan bulan-bulan hurum wa faddalaha, dan mengutamakan di antara yang lainnya. Wahya al-Muharram, bulan Muharram, wa Rajab wa Dzul Qa'dati Dzul Hijjati, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Selesai. Pendapat dari mazhab Syafi'i lah ini. Mazhab kita Imam Syafi'i. Langsung aja Imam Nawawi. Yang enggak kenal Nawawi, enggak mungkin ahli iman, ahli Islam tak kenal Imam Nawawi. Qala ashabuna, berkata ashab kami, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Wa min as-shaumil mustahabbi, yang termasuk puasa disunnahkan adalah shaumul asyhuril hurum. Puasa di bulan haram. Wa iya Dzul Qa'dati wa Dzul Hijjati wal Muharram, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, wa Rajab. Wa afdaluha al-Muharram, paling utama adalah Muharram. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menyebutkan dalam kitab Asnal Matalib juz 1 halaman 403, wa afdalul ashhuri lis-shaumi, paling bagusnya bulan-bulan untuk berpuasa ba'da Ramadan, setelah Ramadan adalah al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, wal Muharram, wa Rajab. Wa afdaluha, dan yang paling utama adalah al-Muharram, Muharram. Li khabari Muslim, karena ada riwayat dari Imam Muslim, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Paling utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram.
Tsumma baqiha, kemudian sisanya dari selain Muharram yaitu Syaban, Rajab. Itu Syaban, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Wa dhahirus sawa istiwa'ul baqiyati, zahirnya sama antara Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama. Yang paling utama yang penting Muharram selesai. Wa dhahir yang zahirnya sudah taqdimu Rajab, mendahulukan puasa Rajab di antara yang lainnya. Jadi urutannya adalah Muharram, Rajab. Khurujan min khilafi man faddalahu 'alal asyhuril hurum. Berbeda ini keluar dari khilafnya orang yang mendahulukan Rajab. Khurujan min khilafi man faddalahu, keluar daripada khilafnya orang yang mendahulukan bulan Rajab di antara bulan-bulan haram yang lainnya. Artinya apa? Di sana ada yang mengatakan bulan Rajab lebih utama dari yang lainnya. Yang jelas bulan Rajab tetap dibawa. Ibnu Hajar Al-Haytami ini pakar fikih kita dalam mazhab Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab fatwanya, wa mastimraru hadzal faqih. Beliau kelihatannya mencermati ada orang yang usil melarang ini. Beliau tidak membahas tentang kesunahannya saja, lepas daripada itu, menegur yang suka ngelarang. Amma istimraru hadzal faqih, adapun terus menurunnya si faqih itu yang orang ngaku faqih, ala nahyin nasi yang suka terus melarang orang, ala shaumi Rajab untuk puasa di bulan Rajab, fa huwa jahlun minhu, kebodohan, wa jusafun, berlebihan. Ala hadis syariah, kebodohan terhadap syariat al-mutahharah yang disucikan. Wa illam yarji ala an dzalika, kalau enggak tobat dia, oh sampai diancam, disermangan. Lihat Imam Ibnu Hajar harus hidup zaman sekarang itu pakai takhdir ini. Wa illa, kalau enggak kembali enggak tobat, wa illa wajib ala hukami syariati, kepada hukum syariah, pada penegak-penegak syariat itu al-mutahharat yang disucikan, yajruhu, untuk dihentikannya. Wa ta'ziruhu, kasih takzir, ustadznya di rotan. Takzir. At-ta'zir al-baligh, dengan hukuman yang benar-benar sangat seremai. Lahu wa li amthali, bagi dia dan orang yang serupa dengannya, minal mujazafati, yang berlebihan fi dinillah, dalam urusan agama, yang gampang melarang-larang, membid'ahkan dan sebagainya. Wa yuwafiquhu, dan sama juga dengan hal ini apa? Ifta'ul Izz bin Abdus Salam, fatwanya Sultanul Ulama Izzuddin Abdus Salam. Innahu su'ila amma nukila an ba'dil muhdatsina, ba'dil muhadditsin. Innahu su'ila amma nukila, beliau ditanya tentang hal yang dinukil an ba'dil muhadditsina, dari sebagian para ahli hadis, yaitu min man'i shaumi Rajabin, tentang larangan puasa bulan Rajab, wa ta'dhimi hurmati, dan larangan untuk memuliakannya, wa hal yasihu nadru shaumi jami'ihi, apakah boleh nazar untuk puasa di bulan Rajab semuanya. Faqala fi jawabihi, beliau menjawab, nadru shaumihi sahihun, orang nazar penuh puasa full di bulan Rajab adalah benar. Kenapa? Benarnya nazar ini menunjukkan hal itu tidak makruh, sebab kalau tidak disyariatkan nggak boleh kita nazar. Kalau bukan karena itu diizinkan, nggak ada nazar. Dan Izzuddin Abdus Salam sangat ngerti kaidah itu. Lazimun, dan harus bagi dia untuk memenuhi. Yataqarrabu ila Allah Ta'ala bimithlihi, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan itu, semacam itu. Walladzinaha, dan yang melarang an saumihi, ini keterangan untuk berpuasa, jahilun, bodoh. Dua orang-orang besar nih. Bima akhadhi ahkami syar'i, jadi tidak ngerti bagaimana cara mengambil hukum-hukum syariat. Jadi langsung di justice. Mereka tuh bodoh, nggak ngerti cara memahami hukum, mengambil hukumnya. Wa kaifa yakunu manhiyan, bagaimana sesuatu menjadi dilarang anhu ma'anil ulama, pada sementara para ulama alladzina dawwanu syari'ata, yang mereka menulis buku-buku tentang syariat, lam yadhkur ahadun minhum, tidak menyebutkan salah satu dari mereka, tidak menyebutkan puasa Rajab indirajahu, tidak disebutkan sebagai salat yang masuk indirajahu
Fima yukrahu saumuhu, yang diharam, dimakruhkan puasanya. Enggak ada sama sekali dibahas tentang makruhat, makruh puasa Rajab, enggak disebut dalam kitab dari masa-masa, enggak ada. Apalagi sampai bid'ah haram, makruh saja enggak masuk. Kecuali yang dinukil dari Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Bakal yakunu saumuhu qurbatan ilallahi ta'ala, bahkan puasanya tetap dianggap sebagai kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbanyak terjemahannya sudah kita terjemahkan harfiah dari kitabnya, dari bahasa Arabnya, tidak kita baca yang bahasa Indonesianya. Atau dibaca bahasa Indonesianya saja mungkin ya. Disebut dalam Mughnil Muhtaj, kita fikih Syafi'i dan Khatib Syirbini. Afdhalus syuhur, paling bagus yang bulan-bulan li shaumi, untuk berpuasa ba'da Ramadan, setelah Ramadan adalah asyhurul hurum. Bulan-bulan haram. Wa afdaluhu al-Muharram, paling bagusnya adalah Muharram. Li khabari Muslim, karena riwayat dari Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram tsumma Rajab. Muslim sampai Syahrul Muharram, sampai situ hadisnya. Hadis riwayat Muslim, afdhalus shaum, paling bagusnya puasa ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah syahrullahil Muharram, bulan Allah namanya bulan Muharram. Kemudian setelah itu sunnah tsumma Rajab. Khurujan min khilafi man faddalahu, keluar dari khilafnya orang yang mendahulukan Rajab daripada bulan Muharram. Alal asyuril hurumi, dari bulan-bulan haram yang lainnya. Tsumma baqiha tsumma Sya'ban. Kemudian yang lainnya kemudian Sya'ban. Baik. Banyak sekali yang kita ambil dari mazhab Syafi'i. Begitu juga dalam Nihayatul Muhtaj ini, sahabat beliau, satu letting dengan beliau, Nihayatul Muhtaj Imam Romli, anak gurunya, ya, Khatib Syirbini itu berguru dengan Romli ayah. Kemudian sang ayah Imam Romli, bapak ini, punya anak namanya Imam Romli, punya murid namanya Khatib Syirbini, punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Hitami. Tiganya itu menjadi pensyarah Minhajut Talibin yang luar biasa. Jadi syarah Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj itu adalah satu dari guru yang sama, yaitu Ramli ayah. Baik. Ilam ketahui anna afdhalas suhuri, paling bagus yang bulan-bulan li syaumi, untuk puasa ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah asyhurul hurum, bulan haram. Afdhaluha al-Muharram, paling utama adalah Muharram, tsumma Rajab, kemudian Rajab. Khurujan, keluar min khilafi, dari khilafnya man orang faddalahu yang mengutamakan alal asyuril hurmi, dari bulan-bulan yang lainnya, bulan. Tsumma baqiha, kemudian selebihnya, setelahnya adalah sesuai dengan selebihnya. Paling utama Muharram, kemudian selebihnya. Muharram, Rajab. Kemudian setelah itu apa? Tinggal yang ada adalah wa dhahiruhu al-istiwa' tsumma Sya'ban. Sama, ini sama hadisnya. Pendapat dari ulama mazhab Hambali ini, mazhab yang terakhir dari 4 mazhab. Ibnu Qudamah, siapa yang tidak tahu Ibnu Qudamah? Dengan Mughninya. Mughninya Ibnu Qudamah itu mirip seperti Majmu'nya Nawawi yang mencakup tentang aqwal a'immah madzhab arba'ah. Faslun wa yukrahu ifradu Rajabin bis-shaumi, fasal. Makruh mengkhususkan bulan Rajab untuk puasa. Inilah. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, wa in shamahu rajulun, jika ada seorang laki-laki berpuasa, maka aftara fihi yauman aw ayyaman, hendaknya dibolong deh 1 hari atau 2 hari atau lebih, yang penting jangan khusus full 30 hari. Dengan begitu tidak jadi makruh. Biqadri ma la yasumuhu kullahu, sekiranya pokoknya dia tidak sampai disifati menjadi orang yang berpuasa utuh full 1 bulan. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, man kana yusumus sanata, kalau berpuasa terus menerus, shaumahu, dia boleh puasa bulan Rajab. Kenapa? Telah disambung dengan bulan-bulan sebelumnya dan setelahnya. Wa illa, kalau enggak biasa puasa 1 tahun full, maka yasumuhu mutawalihan, hendaknya dia berpuasa dengan puasa bulan Rajab diiringi dengan bulan setelahnya, apakah Sya'ban atau sebelum. Yuftiru fihi, berbuka di dalamnya. Wala yushbihuhu Ramadhana, itu saja. Bi Ramadhana, pokoknya jangan nyerupai Ramadan deh. Asalkan sudah tidak serupa dengan Ramadan, sudah beres. Enggak makruh. Ini yang ada dalam mazhab Imam Ahmad.
Dari keterangan tersebut sangat jelas bahwa Imam Ahmad tidak membid'ahkan puasa Rajab. Disebutkan dalam Kitabul Furu' nih, kata Ibnu Muflih juz 3 bahasanya. Faslun fasal, yukrahu, dimakruhkan. Ifradu Rajabin bisawmi, untuk puasa bulan Rajab. Mengkhususkan bulan Rajab untuk puasa. Nah, kalau Ibnu Hanbal menukil yukrahu makruh. Warwahu an Umar wa binihi wa Abi Bakrah. Qala Ahmad, Imam Ahmad, yurwa fihi, diriwayatkan dalam masalah ini an Umar, dari Sayyidina Umar, annau kana yadribu ala sawmihi. Sayyidina Umar, diriwayatkan riwayat dari Sayyidina Umar bahwasanya Sayyidina Umar yadribu ala sawmihi, memukul yang puasa. Wa Ibnu Abbas qala yusumuhu illa yauman aw ayyaman. Sementara Ibnu Abbas mengatakan puasa kecuali sehari 2 hari. Semua yang mengatakan makruh-makruh ini ternyata watazulu, akan hilang al-qaratahu, kemakruhan bil fitri, dengan berbuka. Aw shaumi syahrin akhar, atau puasa sebulan lain. Minas sanati, daripada tahun itu. Nah ini. Ini ada riwayat tentang Sayyidina Umar, tapi nanti kan dijelaskan. Kita tidak menyebutkan tentang riwayat Sayyidina Umar ini benar nih enggak. Kita ini amanat dalam ada menukil, disebutkan oleh dalam kitab Furu' seperti itu. Tapi masalah hadis Sayyidina Umar dijelaskan nanti. Bahasanya hadis itu palsu, hadis itu enggak benar, Sayyidina Umar mukuli orang puasa bulan Rajab, enggak ada itu semuanya. Kesimpulan, dari penjelasan ulama 4 madhab sangat jelas bahwa puasa bulan Rajab adalah sunnah. Hanya menurut madhab Imam Ahmad saja yang makruh. Kemakruhan puasa Rajab menurut madhab Imam Hambali itu pun jika dilakukan sebulan penuh. Adapun kalau berbuka 1 hari saja, atau disambung dengan sehari sebelumnya, atau sesudahnya, atau dengan melakukan puasa di selain bulan Rajab, maka kemakruhannya akan hilang. Mereka tidak mengatakan puasa Rajab bid'ah sebagaimana yang marak akhir-akhir ini, yang disuarakan oleh sekelompok orang dengan menyebar selebaran melalui siaran radio atau internet. Bid'ah puasa Rajab.